ternyata masih banyak umat Islam yang nggak ngerasain kebahagiaan kayak kita. Khususnya umat Islam di Gaza, Palestina. Sudah hampir 6 bulan umat Islam di Gaza dibantai. Dalam 6 bulan ini, 32.000 lebih warga di Gaza terbunuh dan 74.000 lebih terluka. Bahkan hingga hari ini, pembantaian itu masih ada dilakukan oleh pasukan penjajah Israel. Dan semua pembantaian ini tidak mulai di 7 Oktober, teman-teman. Banyak yang bilang 7 Oktober gara-gara Hamas yang mulai dan segala macam. Sebenarnya dari sejarahnya sudah 1 abad Israel melakukan penjajahan, perampokan dan pembunuhan terhadap warga-warga Palestina khususnya di Gaza. Maka dari itu di episode kali ini kita akan membahas kenapa Israel begitu bebas melakukan perbuatan keji terhadap umat Islam di Palestina. Dan kita akan membahas bersama ahlinya, yaitu Bapak Hasbi Aswar, pengamat hubungan internasional. Oke teman-teman, melalui wawancara tertulis, pembantaian di Gaza menurut Bapak Hasbi Aswar adalah bukti bahwa dunia saat ini terjajah oleh ideologi dan politik Barat. Negara-negara anggota PBB khususnya yang mayoritas Muslim baik Arab maupun non-Arab, mereka juga takluk terhadap Amerika dan sekutu-sekutunya. Ditambah lagi cara berpikir nasionalistik yang selalu bersandar pada kepentingan negara masing-masing. Semua hal itu semakin membuat warga Gaza berjuang sendirian sampai saat ini. Pembantaian Gaza sangat jelas ditonton oleh seluruh dunia. Penolakan sudah terjadi di mana-mana, demo-demo besar, aksi-aksi sudah untuk menolak perlakuan Israel terhadap Palestina. Tapi apakah pasukan Israel penjajah tersebut berhenti? Ternyata tidak. Sebenarnya Israel melakukan pembantaian secara bebas tersebut sebabnya ada 3. Menurut Bapak Hasbi Aswar, pertama, Amerika dan NATO yang dominan secara politik berada di belakang rezim Zionis. Kedua, negara-negara non-Barat secara politik lemah dan bergantung pada Barat. Ketiga, negeri-negeri Muslim selain lemah, mereka juga sibuk mengamankan kepentingan negara masing-masing. Yang lebih buruk lagi adalah negara-negara Muslim. Banyak yang masih tetap bekerjasama dengan Zionis sampai saat ini. Lalu, Pak Hasbi juga menjelaskan melalui wawancara ini bahwa diamnya negara-negara Arab seperti Mesir yang bersebelahan itu karena negara-negara Arab yang selama ini didominasi oleh pemimpin-pemimpin yang sekuler dan pro-Barat. Lalu jika ada yang dianggap berseberangan dengan Barat akan dikucilkan dan dilemahkan seperti Suriah, Iran, dan Irak. Saat ini, negara-negara yang pro-Barat sudah menjalin kerjasama dengan Zionis, baik formal maupun non-formal. Sampai saat ini, minyak untuk tank-tank Zionis mendapatkan pasokan melalui Mesir, Turki, Arab Saudi, dan negara-negara di Asia Tengah. Teman-teman, sebenarnya Arab bukan diam. Mereka terlibat dalam pembantaian saudara-saudara Muslim mereka di Gaza melalui kerjasama yang mereka lakukan selama ini. Palestina bisa seperti ini karena sistem dunia yang rusak dan dipimpin oleh negara adidaya dengan ideologi yang merusak. Zionis bisa hadir dan berkuasa di Palestina sampai saat ini itu karena terus-menerus di-backup oleh negara adidaya Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Jadi menurut Pak Hasbi Aswar, solusi strategis untuk Palestina adalah pembebasan dan pengusiran kaum Yahudi yang telah merampas tanah Palestina, teman-teman, dari kaum Muslim. Dan ini hanya bisa dilakukan jika umat Islam punya kekuatan yang bisa menyaingi negara adidaya Amerika Serikat yang berkuasa saat ini. Dan negara yang bisa menyaingi Amerika Serikat itu adalah negara adidaya khilafah yang dalam sejarah terbukti secara politik dan ideologis telah berhasil melindungi umat Islam dari berbagai kezaliman. Teman-teman, setelah kita mendengar penjelasan dari Pak Hasbi Aswar terkait yang terjadi di Palestina, di Gaza, maka kita mempunyai pilihan dan kita memiliki kekuatan untuk membuat perubahan tersebut. Mulai dari memberikan suara kita di media sosial,
mendukung gerakan-gerakan yang memberikan solusi tuntas terhadap masalah Palestina hingga terlibat dalam aksi nyata terkait Palestina ini. Juga teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe jika kamu merasa video ini memberikan wawasan baru atau memotivasi kamu untuk bertindak. Saya Fatih Salahuddin, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.